أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, abu dan umu yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dapat menyapa bapak dan ibu, abu dan umu semuanya, dan juga anak-anak yang semoga dirahmati Allah. Tentu kita bersyukur dalam keadaan sekarang ini kita dalam keadaan sehat walafiat, ya, dan juga senantiasa dapat melaksanakan ibadah, dan ini hal yang perlu kita syukuri. Dapat melaksanakan ibadah ini merupakan nikmat yang sangat besar yang tidak dimiliki mungkin oleh sebagian orang. Sudah diberikan nikmat hidup tapi nggak diberikan nikmat untuk melaksanakan ibadah. Dan juga mungkin bersabar bagi bapak dan ibu yang khusus dalam kondisi pandemi ini terdampak, apakah itu langsung dengan terpaparnya virus tersebut atau terpapar dari sisi ataupun terdampak dari sisi ekonomi. Ya, kita doakan dengan kesabaran tersebut, insya Allah kita tetap menjadi seorang muslim yang baik, karena keadaan seorang muslim senantiasa dalam kebaikan ketika dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dan bersabar atas musibah yang Allah ujikan kepadanya. Bapak dan ibu yang semoga dirahmati Allah, abu dan umu, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, ya, ucapan syukron, jazakumullahu khairan atas bantuan khususnya selama semester ganjil ini, semester 1 ini, yang mana kalau kita lihat kontribusi dari bapak dan ibu semuanya sangat besar. Yang mana seharusnya kami yang di guru-guru di sekolah yang akan banyak membina akhlak dan PBM ataupun akademik mereka, namun kondisi sekarang menuntut bapak dan ibu atau abu dan umulah yang lebih banyak untuk mendidik secara langsung baik sikap anak-anak kita ataupun akademik anak-anak kita dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 ini. Kemudian, alhamdulillah juga kita sudah melakukan penerimaan rapor hasil ataupun evaluasi dari PBM di semester ganjil ini. Walaupun yang kemarin itu baru bisa kita berikan rapor dirosah atau rapor din mereka. Ini kenapa rapor umum belum bisa diberikan? Dikarenakan memang ya ada keterlambatan dari dinas pendidikan ataupun penyelenggara ujian bersama tersebut untuk mengeluarkan nilai anak-anak kita, sehingga ada keterlambatan dalam pencetakan rapor. Ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan insya Allah akan kita lakukan di awal semester genap untuk penerimaan rapor umum tersebut. Kemudian bapak dan ibu yang semoga dirahmati Allah, informasi yang akan kita sampaikan dan juga sebagian kita juga sudah bertanya-tanya bagaimana keadaan ataupun hal yang dilakukan oleh anak-anak kita di semester genap atau semester 2 nanti di Januari insya Allah. Ya, melalui ini kami informasikan bapak dan ibu, ya, alhamdulillah dari pemerintah kota Padang, ya, dalam hal ini ada wali kota sudah mengizinkan untuk sekolah-sekolah di Kota Padang, khususnya juga adalah SMP dalam hal ini, untuk melakukan tatap muka dengan tetap memperhatikan ataupun aturan-aturan protokol kesehatan dan juga beberapa aturan khusus lainnya. Ya, dalam hal ini juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang untuk menyetujui dalam hal ini melakukan tatap muka di semester 2. Dan juga kami sekolah juga sudah merapatkan dan memutuskan untuk juga menyetujui melaksanakan tatap muka. Ya, tatap muka tentu belum dalam seperti normal seperti biasanya. Ada beberapa ketentuan yang nanti akan dijelaskan dalam bentuk buku panduan. Bapak dan ibu yang semoga dirahmati Allah, abu dan umu, kami yakin bapak dan ibu selain bahagia dengan kondisi sudah bisa melakukan tatap muka ke sekolah, begitu juga kami guru-guru di sekolah juga merasa senang. Ya, sudah sangat rindu dengan suasana tatap muka langsung. Namun kami yakin juga, ya,
Bapak dan Ibu mempunyai kekhawatiran yang besar terhadap anak-anaknya, terhadap kesehatan anak-anaknya. Bagaimana nanti ketika anak-anak kita, ya na'udzubillah min zalik, terpapar COVID dan yang lainnya. Apa yang Bapak dan Ibu khawatirkan juga sama-sama kami para guru di sekolah sangat mengkhawatirkan hal tersebut. Namun insya Allah dengan ikhtiar, ya, menjalankan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga saran-saran dari pembina Satgas COVID kita, ini insya Allah setidaknya mengurangi, dan kita berdoa, ya. Dan ini yang terpenting sebenarnya, kita berlindung kepada Allah dari segala bentuk macam penyakit ataupun hal-hal yang berbahaya lainnya. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah, dengan hal ini maka insya Allah di awal semester 2 nanti di bulan Januari, tepatnya di pekan kedua. Ya, pekan kedua kita akan melaksanakan tatap muka, ya, dengan sistem shift. Ya, kita ada 2 shift yang akan kita jalankan dalam kegiatan PBM tatap muka tersebut, dan sangat ada perbedaan yang sangat kentara dengan yang kita lakukan, baik itu online ataupun yang dilakukan dalam waktu normal dahulunya. Karena yang pertama dalam sistem online ataupun sistem shift ini, ya, bahwasanya tidak ada istirahat, tidak ada keluar main bagi anak-anak kita. Dan juga jumlah peserta didik di dalam lokal tersebut dibolehkan hanya 50% dari jumlah normalnya. Makanya ada shift tersebut. Ya, simulasi sederhananya seperti ini. Ketika misalnya 7 maka 1 ada 32 orang anak, maka 16-nya di shift pagi, dan shift kedua setelah itu dimulai ataupun masuk yang 16 orang berikutnya. Dan sekitar 3 jam kurang lebih di dalam lokal, mereka setelah mengikuti beberapa rangkaian PBM yang langsung disambung tanpa keluar main, itu setelah habis shift itu mereka langsung pulang, dan ada beberapa hal yang perlu dipenuhi oleh orang tua sebelum hal ini terjadi, yaitu pertama tentu persetujuan dulu. Sebagaimana yang sudah kita berikan formatnya, silakan untuk segera mengumpulkannya. Ya, karena ini harus kita kantongi terlebih dahulu. Surat izin tersebut harus kita kantongi terlebih dahulu. Dan juga setelah itu hal yang mendasar lainnya yang perlu juga dipenuhi adalah ini, dan ini yang ditekankan sekali oleh Kabid Dikdas kita, ataupun juga dalam hal ini adalah Kepala Dinas Kota Padang, tidak diizinkan anak-anak kita untuk pergi ataupun berangkat ke sekolah dengan kendaraan umum yang bercampur baur di dalamnya. Dalam ini contohnya mungkin angkot, bus kota ataupun Trans Padang dan sejenisnya. Karena nanti akan ada razia dari Satpol PP jika kedapatan anak-anaknya ataupun anak-anak di Kota Padang ini yang melanggar poin yang terpenting ini, karena mungkin ada risiko tinggi di sana untuk penularan, maka ini yang sangat ditekankan. Walaupun ada poin-poin yang lainnya yang harus dipenuhi, seperti wajib memakai masker dan juga beberapa fasilitas yang mendukung untuk mengurangi terpapar dari virus ini. Oleh karena itu, kami berharap Bapak dan Ibu sudah mensiasati untuk pengantaran dan penjemputan tentunya. Ya, ini sepaket, pengantaran dan penjemputan itu sepaket. Untuk benar-benar disiasati, maksud siasat ini dipersiapkan bagaimana teknisnya, karena kami juga paham Bapak dan Ibu juga sibuk ataupun juga mempunyai pekerjaan yang mungkin tidak bisa secara langsung untuk mengantar dan menjemput. Tapi itu yang maksud kita untuk mensiasati apakah ada disewa orang pribadi ataupun ojek pribadi yang memang itu terus yang menjadikan antar jemput dan sejenisnya. Tentu Bapak dan Ibu lebih paham dalam hal ini untuk mengatur bagaimana pengantaran dan penjemputan anak-anak kita nanti. Mungkin itu gambaran sedikit yang akan kita lakukan di semester 2 ataupun semester genap. Dan ada beberapa pertanyaan kemarin yang datang kepada kami mengenai apakah anak-anak kita melakukan tes swab.
Maka jawaban juga dari Dinas Pendidikan, untuk sementara ini belum ada instruksi untuk anak-anak melakukan tes swab. Yang ada semua guru di Kota Padang, termasuk kami di SMP Tedaliman, sudah melakukan tes swab dan alhamdulillah bini'matihi tatimus sholihat, semua guru-guru kita hasil dari tes swabnya adalah negatif. Tinggal insya Allah penjagaan dari protokol sehingga terus negatif. Karena tidak ada jaminan negatif itu bertahan untuk selanjutnya. Karena itu hanya saat pas tes saja. Intinya tetap senantiasa menjaga protokol kesehatan karena ini ikhtiar, usaha yang kita lakukan untuk agar tidak terpapar ataupun mengurangi risiko terpaparnya dari virus corona ini ataupun COVID-19 ini. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah, dan kami mendoakan semua Bapak dan Ibu dan juga keluarga termasuk anak-anak kita dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi dari segala bentuk macam penyakit dan hal-hal berbahaya lainnya. Dan juga mungkin terutama dalam masa liburan ini agar orang tua juga memberikan bimbingan kepada anak-anak kita, ya, edukasi kepada anak-anak kita mengenai liburan yang positif. Ya, melakukan hal-hal yang positif seperti tetap menjaga ibadah mereka dan juga amalan-amalan lainnya, dan juga kegiatan-kegiatan positif yang bisa dilakukan di rumah ataupun di tempat mereka berlibur. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.